Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Kaisar Naga, Bab 4307-4312. Tapi saat dia masuk ke rumah keluargamu, aura menakutkan tiba-tiba menerpa dia. Siapa yang berani masuk ke keluargamu kami? Sesosok melintas ke depan, diikuti oleh aura yang luar biasa. Ketika Rostan melihat ini, dia sedikit mengernyit dan tiba-tiba melambaikan telapak tangannya, langsung menahan aura tersebut. Siapa kamu? Beraninya kamu membobol keluargamu kami? Pengurus rumah tangga Liu muncul, dan sejumlah besar murid keluargamu berhamburan dari segala arah. Rostan dan yang lainnya segera dikepung. Namun melihat budidaya alam Mahayana tingkat kedua Rostan, keluargamu tidak mengambil tindakan. Aku datang menemui tuan mudamu, Quintusmu, tetapi pengawalmu tidak mengizinkanku masuk. Aku tidak punya pilihan selain mendobrak masuk, kata Rostan. Tuan muda kami tidak akan menemui siapapun. Keluar dari sini sekarang juga sebelum aku menjadi marah, jika tidak jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Pengurus rumah tangga Liu berkata dengan wajah dingin. Bagaimana jika aku tidak pergi? Rostan tersenyum dingin. Jika kamu tidak mau pergi, maka kamu tidak ingin hidup. Setelah pengurus rumah tangga Liu selesai berbicara, aura di tubuhnya terus membengkak, siap untuk mengambil tindakan kapan saja. Pengurus rumah tangga Liu, jangan kasar. Saat ini, Quintus bergegas keluar dan berteriak kepada pengurus rumah tangga Liu. Lalu dia berlari ke arah Rostan. Quintus berkata dengan hormat, Paman Guru, mengapa kamu ada di sini? Quintus, tolong jangan panggil aku Paman Guru. Saat kakak laki-lakiku mengajarimu keterampilan, itu adalah pertukaran minat, bukan murid. Saat ini, kakak laki-lakiku sedang mengasingkan diri, tapi dia mengkhawatirkan persainganmu, jadi dia memintaku untuk datang dan melihat, dan membawa beberapa biksu dari sekte darah dan tulang. Rostan berkata pada Quintus. Tuan, siapa orang ini? Pengurus rumah tangga Liu memandang Rostan dan bertanya dengan bingung. Pengurus rumah tangga Liu, aku telah belajar di luar wilayah selama bertahun-tahun dengan orang-orang dari sekte darah dan tulang. Jika tidak, kekuatanku tidak akan tumbuh begitu cepat. Dan para biksu yang ayahku persiapkan setiap tahun juga dikirim ke sekte darah dan tulang. Quintus memperkenalkan. Ketika pengurus rumah tangga Liu mendengar ini, dia segera mengubah senyumannya dan berkata kepada Rostan, rekan Taois, aku benar-benar minta maaf. Aku telah menyinggung perasaanmu barusan. Rostan melambaikan tangannya dan berkata dengan murah hati, tidak masalah, semuanya terjadi karena ketidaktahuan, jadi tidak masalah. Paman Guru, kamu belum pernah ke keluargamu. Kali ini kamu akan bersenang-senang di sini selama 2 hari. Setelah aku selesai bertarung dengan bajingan itu, aku akan kembali bersamamu. Aku akan membiarkan pengurus rumah tangga Liu mengurus urusan para biksu. Aku akan memastikan kamu membawa cukup banyak biksu saat kamu pergi. Quintus mengikuti Rostan dengan hormat dan berkata, Oke, kalau begitu aku akan bersenang-senang selama 2 hari, dan lihat apa yang spesial dari pria bernama Dev itu. Rostan mengangguk. Lagi pula, dia jarang meninggalkan sekte darah dan tulang, dan tinggal di antara tulang-tulang mati sepanjang hari, sangatlah membosankan. Tanda hubung 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 tanda hubung. 2 hari kemudian, arena di kota Nanjing dipenuhi orang. Hari ini adalah hari di mana Dev akan bersaing dengan Quintus. Meskipun pada awalnya tidak banyak orang yang mengetahui tentang pertarungan antara keduanya, setelah publisitas besar-besaran dari Paviliun Wantong, banyak orang dari seluruh wilayah selatan datang untuk menyaksikan kegembiraan tersebut. Paviliun Wantong memanfaatkan kesempatan ini untuk menghasilkan banyak uang. Ini adalah pemikiran seorang pengusaha dan tidak akan mempertimbangkan perasaan Dev dan Quintus. Sekarang masalahnya sudah sampai pada titik ini, baik Dev dan Quintus telah mengakuinya. Bagaimanapun, tidak ada yang peduli jika mereka berdua bertarung sampai mati, dan salah satu dari mereka pasti akan mati di atas ring. Minggir, minggir. Dengan teriakan, kerumunan di sekitar ring perlahan membuka jalan. Quintus terlihat berjalan menuju ring dengan wajah bangga. Di belakang Quintus ada puluhan murid keluargamu, dan Rostan juga mengikuti di belakangnya. Melihat Quintus muncul, banyak orang mulai berteriak kegirangan. Tuanmu, Anda harus menang. Aku telah menyerahkan semua kekayaanku dan bertaruh untukmu.
Tuanmu pasti tak terkalahkan, ayolah. Tuanmu pasti akan menang. Banyak orang yang menonton bertaruh kepada Quintus untuk menang, jadi mereka semua berteriak kegirangan. Quintus merasakan pujian orang-orang di sekitarnya, melangkah ke atas ring dengan arogan, dan kemudian melambai kepada orang-orang di sekitarnya. Melihat penampilan Quintus, jelas dia memiliki keyakinan mutlak. Saat semua orang bersorak, lusinan orang datang dari sisi lain ring. Hanya saja orang-orang ini semuanya adalah kultivator wanita, masing-masing secantik peri, dengan aura dunia lain. Para pembudidaya wanita ini semuanya adalah orang suci dari istana Guanghan. Kemunculan orang suci itu langsung menarik perhatian banyak orang. Tampak, di depan orang-orang suci ini, ada seorang wanita berpakaian biasa, yang terlihat sangat sederhana. Penguasa istana Guanghan berada di samping Dev, menuju ring bersama. Dia membawa keagungan dari dalam keluar, dan dia tidak marah tetapi dia agung. Semua orang secara otomatis menyingkir. Tuan Chen harus menang, Anda pasti menang. Setelah Dev berjalan menuju ring, tiba-tiba terdengar teriakan dari kerumunan. Tidak perlu melihatnya, Dev bisa mengetahuinya hanya dengan mendengarkan suaranya. Itu adalah Jamal. Jamal juga menaruh seluruh kekayaannya bertaruh untuk Dev, dan dia berharap Dev akan menang. Melihat hanya satu orang yang bersorak mendukung Dev, Quintus di atas panggung penuh dengan cibiran. Kupikir kamu tidak berani datang, tapi aku tidak menyangka kamu benar-benar datang. Quintus melihat Dev dan berkata dengan suara dingin. Kenapa aku tidak berani datang? Aku bahkan bisa memukulmu hanya dengan satu tangan. Justru aku yang khawatir bahwa kamu yang tidak berani datang. Dev berkata sambil tersenyum tipis. Kamu tidak perlu dengan sengaja memprovokasiku untuk membuatku kehilangan akal. Berhentilah bicara hal yang tidak masuk akal. Naik saja ke ring. Ada hal lain yang harus aku lakukan setelah aku membunuhmu. Quintus melambai ke arah Dev dan berkata. Karena kamu sangat ingin mati, maka aku akan mewujudkannya untukmu. Dev sedikit menegakkan tubuhnya dan langsung mendarat di atas ring. Apakah itu dia? Rostan terkejut setelah melihat bajingan itu. Apakah kamu tahu bajingan ini, rekan Taoistan? Pengurus rumah tangga Liu di samping bertanya. Aku bertemu orang ini di rumah judi Paviliun Wantong. Dia membuat klaim besar saat itu. Ternyata dialah Dev. Dia baru berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat ke-7. Sungguh bodoh jika berpikir untuk mengalahkan Quintus. Sebuah cibiran muncul di sudut mulut Rostan. Dia menjadi yakin sekarang, Quintus pasti akan menang. Rekan Taoistan, jangan meremehkan bajingan ini. Orang ini meningkat dengan sangat cepat, dan dia memiliki kemampuan untuk melompati level berikutnya. Sebaiknya aku memberi tahu Tuan Muda untuk berhati-hati. Aku khawatir orang ini sekarang memiliki kekuatan tidak kurang dari alam Mahayana tingkat pertama. Pengurus rumah tangga Liu segera menyadarinya setelah melihat Dev sangat kuat. Pada saat itu, Dev hanya berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat keempat, tetapi dia mampu mengikuti Quintus untuk bertarung bola balik. Meskipun tidak lebih rendah dari Quintus, tidak lebih buruk. Sekarang, hanya dalam 1 bulan, Dev telah dipromosikan ke alam kesengsaraan transendensi tingkat 7. Dia khawatir kekuatannya tidak akan lebih rendah dari alam Mahayana tingkat pertama. Pengurus rumah tangga Liu, bukankah kamu terlalu khawatir? Alam kesengsaraan transendensi tingkat ke-7 dapat mengalahkan biksu alam Mahayana tingkat pertama. Aku tidak bisa mempercayainya. Rostan memandang pengurus rumah tangga Liu dengan jijik dan berkata. Pengurus rumah tangga Liu mengabaikannya. Lagi pula, tidak ada yang akan percaya jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tuan, orang ini sebenarnya telah dipromosikan ke alam kesengsaraan transendensi tingkat ke-7. Kamu harus berhati-hati. Pengurus rumah tangga Liu menggunakan teknik transmisi suara untuk memperingatkan Quintus. Jangan khawatir, aku pasti akan membuatnya dia mati di arena hari ini. Quintus menjawab dengan tatapan tajam di matanya. Pada saat ini, Master Paviliun Qian dari Paviliun Wantong juga naik ke atas ring. Kota Nanjing, sebagai kota pegunungan kecil di ujung paling selatan wilayah selatan, tidak memiliki penguasa kota, jadi Master Paviliun Qian dari Paviliun Wantong akan berperan sebagai penguasa kota. Bagaimanapun, Paviliun Wantong adalah yang paling kuat di kota Nanjing. Kalian berdua, sekarang kalian berada di atas ring, ini adalah pertarungan hidup dan mati. Tidak peduli siapa yang hidup atau mati, kalian tidak boleh membalas dendam setelah turun dari panggung. Setelah Master Paviliun Qian selesai berbicara, dia melambai ringan di sudut ring. Segera, sinar cahaya muncul di sekitar arena, menutupi seluruh arena. Boom! Saat cahaya menyelimuti arena, terjadi ledakan getaran langit, dan ada formasi yang menghalangi seluruh arena.
Ini juga untuk mencegah orang yang tidak bersalah terluka. Dev, aku tidak menyangka bahwa hanya dalam 1 bulan, kamu telah dipromosikan ke alam kesengsaraan transendensi tingkat 7. Tapi tidak peduli seberapa cepat kamu meningkat, kamu tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Wajah Quintus penuh percaya diri, aura di tubuhnya perlahan berkumpul, dan kekuatan yang tak tertandingi muncul. Di belakang Quintus, warna merah darah samar muncul, dan tekanan mengerikan langsung datang ke arah Dev. Pemaksaan ini seperti preman yang tidak terlihat, mengunci Dev dengan kuat. Sebelum Dev bisa mengambil tindakan, Quintus memberikan pukulan kuat kepada Dev. Tapi Dev berdiri tak bergerak, tanpa sedikit pun rasa takut di wajahnya. Quintus sedikit mengangkat sudut mulutnya, dengan sedikit ejekan di wajahnya, dalam 10 gerakan, aku akan membuat darahmu berceceran di tempat. Setelah mengatakan itu, Quintus meraihnya dengan tangannya yang besar, dan kabut darah di belakangnya langsung mengembun menjadi pedang panjang. Pedang panjang diayunkan, dan cahaya pedang terlihat menebas ke arah Dev, cepat dan ganas. Dev memanfaatkan situasi ini dan memblokirnya. Tanpa diduga, pedang pembunuh naga muncul di tangan Dev. Pedang pembunuh naga berdiri tepat di depannya dan mengeluarkan raungan naga, menghancurkan cahaya pedang menjadi beberapa bagian. Semua orang melihatnya dengan kaget, sedikit sulit dipercaya. Mereka tahu bahwa pedang Quintus begitu kuat sehingga secara tak terduga dapat diblokir oleh Dev dengan mudah. Dan tidak ada yang merasakan semburan aura dari Dev. Mungkinkah orang ini, dengan kekuatan tubuhnya saja, mampu menahan pukulan dari biksu alam Mahayana tingkat pertama? Wajah pengurus rumah tangga Liu sangat terkejut. Meskipun dia tahu bahwa kekuatan sebenarnya Dev bukanlah apa yang ditunjukkan oleh wilayahnya, dia telah mencoba yang terbaik untuk melebih-lebihkan kekuatan Dev, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa itu akan begitu menakutkan. Dev benar-benar memblokir serangan Quintus hanya dengan mengandalkan kekuatan fisiknya. Dia terlihat sangat santai dan nyaman, dan tidak ada jejak perjuangan hidup dan mati. Dev memandang Quintus dengan tenang tanpa ekspresi apapun. Pedang pembunuh naga terus membuat naga mengaum di tangannya. Quintus sedikit mengernyit, dan sangat terkejut. Dia tidak menyangka Dev tidak mengeluarkan aura apapun, dan memblokir serangannya hanya dengan mengandalkan kekuatan tubuh fisiknya. Bahkan Rostan, yang selalu meremehkan Dev dan percaya bahwa Dev pasti akan kalah, matanya membelalak saat ini, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Pada saat ini, semua orang mulai mengevaluasi kembali dan mengukur kekuatan asli Dev. Namun hanya Dev sendiri yang mengetahui bahwa ia tidak menahan serangan Quintus hanya dengan mengandalkan kekuatan tubuhnya saat ini. Namun Dev menggunakan kekuatan tubuh Dao Api sejatinya. Kalian semua pasti tahu bahwa tubuh Dao Api sejati Dev saat ini tidak lagi kosong, tapi sudah dipadatkan. Karena tubuh Dao Api sejati ini setara dengan cloning Dev, kekuatan dan aura kedua tubuh tersebut persis sama, jadi tidak akan ada yang menyadarinya. Semua orang mengira Dev hanya mengandalkan kekuatan fisiknya untuk memblokir pukulan Quintus. Dan ini adalah pertama kalinya Dev menggunakan kekuatan tubuh Dao Api sejati. Setelah tubuh Dao Api sejati sepenuhnya dipadatkan, tubuh fisik Dev akan menjadi 2 kali lebih kuat. Nak, rasakan pedangku. Quintus berteriak dingin dan tiba-tiba melompat ke udara, menebas pedang panjang di tangannya. Kali ini cahaya pedang melonjak dengan liar, membubung langsung ke langit. Saat pedang itu jatuh, kekosongan itu akan terkoyak. Boom! Pedang Quintus menebas, dan seluruh kehampaan meledak. Arena besar berguncang bersamanya, gelombang udara tersebar, dan bahkan formasi di sekitar arena pun terdistorsi. Semua orang di sekitar terkejut, dan banyak orang bahkan mundur. Jika formasi tidak dapat menahan ini dan akibatnya menyebar, banyak biksu yang akan menderita. Ketika gelombang udara menghilang dan perhatian semua orang kembali ke atas ring, mereka terkejut saat mengetahui bahwa Dev masih berdiri tak bergerak, memegang pedang pembunuh naga tanpa perubahan apapun. Bahkan ekspresi wajahnya tidak berubah sama sekali, seolah tidak terjadi apa-apa. Pedang Quintus sepertinya tidak mengenai Dev sama sekali. Sebelum energi pedang tajam mencapai Dev, semuanya menghilang dan menghilang tanpa jejak. Bagaimana ini mungkin? Banyak biksu yang terkejut saat melihat pemandangan ini. Mereka tahu bahwa Quintus adalah biksu di alam Mahayana tingkat pertama, dan Dev adalah biksu yang berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat ke-7, dia tidak mungkin menjadi luar biasa. Di depan Dev, Quintus, yang berada alam Mahayana tingkat pertama, tampak tidak berharga. Apakah Tuan Chen begitu kuat? Bahkan alam Mahayana tingkat pertama tidak dapat menggoyahkannya sama sekali.
Penguasa istana Guanghan melihat sosok Dev dan berkata dengan kaget. Dia tahu, sebulan yang lalu, Dev masih menjadi orang yang membutuhkan perlindungannya. Namun hanya dalam 1 bulan, kekuatan Dev menjadi tak terduga, dan sepertinya penguasa istana Guanghan bukan lagi lawannya. Hal ini membuat penguasa istana Guanghan sedikit bersemangat. Jika bukan karena identitas penguasa istana Guanghan, dia mungkin telah jatuh ke pelukan Dev. Dev adalah orang paling berbakat yang pernah dia lihat, terlebih lagi dia juga menyelamatkan nyawanya, jadi wajar jika penguasa istana Guanghan diam-diam mengharapkannya. Pada saat ini, wajah pengurus rumah tangga Liu menjadi sangat jelek. 2 serangan Quintus semakin kuat setiap saat, tetapi tidak mengguncang Dev sama sekali. Ini tanpa serangan balik Dev. Jika situasi ini terus berlanjut, dia tidak bisa membayangkan apakah Quintus masih bisa keluar dari ring hidup-hidup. Wajah Rosten juga serius saat ini, dan tidak ada lagi ekspresi jijik seperti di awal. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Dev memang sangat tidak sesuai dengan levelnya. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Dev sebelumnya berani mengatakan omong kosong seperti itu ketika dia berada di rumah judi. Tuan Chen, kamu luar biasa, luar biasa. Tuan Chen pasti akan menang. Ketika Jamal melihat ini, dia meraung kegirangan. Dia bahkan mendapatkan bendera dari suatu tempat dan mengibarkannya dengan keras untuk menyemangati Dev. Para biksu di sekitarnya tampak serius dan tidak berdaya. Jika mereka tahu bahwa Dev begitu hebat, mereka pasti akan bertaruh untuk Dev. Banyak orang menaruh seluruh kekayaannya pada Quintus. Jika Quintus kalah, mereka akan kehilangan segalanya. Dan di atas panggung, Quintus mengertakkan gigi dan menatap Dev. Dev sedikit mengangkat sudut mulutnya, dan kekuatan spiritual samar memancar ke seluruh tubuhnya. Kekuatan spiritual ini perlahan menyebar, menyebabkan ruang mulai berfluktuasi, dan menjadi semakin intens. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan, dan sisik emas yang memancarkan cahaya keemasan mulai menutupi tubuh Dev. Meskipun tubuh Dao Api Sejati sangat mudah digunakan, Dev tidak selalu bisa menggunakan kekuatan tubuh Dao Api Sejati, lagi pula tubuh Dao Api Sejati belum mencapai tahap pemadatan sempurna. Dalam 2 serangan barusan, tubuh Dao Api Sejati juga mengalami banyak pukulan, tetapi di mata semua orang, Dev baik-baik saja dan tanpa cedera. Jika kamu hanya memiliki kemampuan ini dan ingin membunuhku dalam 10 gerakan, itu agak mustahil, kan? Dev memandang Quintus dengan ekspresi bercanda dan berkata. Melihat ekspresi bercanda Dev, Quintus hampir mati karena marah, dan itu terjadi di depan semua orang. Dasar pria sombong, aku akan membuatmu membayar harganya. Quintus meraung, kabut darah tak berujung muncul di belakangnya, dan kekuatan mengerikan terpancar dari tubuh Quintus. Ekspresi Quintus sangat jelek. Dia adalah biksu di alam Mahayana tingkat pertama, tapi dia dipermalukan di depan umum oleh Dev, seorang biksu di alam kesengsaraan transendensi tingkat ke-7. Kedua serangannya gagal dan tidak menimbulkan kerugian apapun pada Dev. Quintus juga mulai menghadapi kekuatan sejati Dev. Aura alam Mahayana tingkat pertama terus meledak, dan pembuluh darah di dahi Quintus menonjol. Boom! Tubuh Dao muncul. Mengikuti raungan Quintus, sosok perlahan muncul di kabut darah merah di belakangnya. Sosok ini membuka langit dan bumi dan berdiri di antara langit dan bumi, seperti gunung. Saat tubuh Dao muncul, cahaya merah mengalir, kekuatan ilahi yang tak ada habisnya muncul, dan langit bergetar dan angin serta awan berubah warna-warna. Dan semua orang tampak ngeri saat melihat pemandangan ini. Tubuh Dao di belakang Quintus jelas jauh lebih kuat dari sebulan yang lalu. Ini seharusnya merupakan hasil kerja keras Quintus selama sebulan. Semua orang memandang tubuh Dao Quintus, dan semua orang merasa sangat kecil. Ketika Rosten melihat tubuh Dao ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya dan berkata dengan heran, di mana Quintus mempelajari tubuh Dao ini. Terlalu menakutkan. Tak seorang pun di sekte darah dan tulang mereka mengetahui teknik ini, bahkan kakak laki-lakinya pun tidak. Jelas sekali, Quintus mempelajari hal ini dari orang lain, tetapi ini normal. Sebagai putra keluargamu, dia menghabiskan banyak uang untuk mempelajari beberapa keterampilan guna meningkatkan kekuatannya dan bagi sekte darah dan tulang, dia juga bukanlah murid. Jadi tidak perlu mengikuti aturan apapun. Ketika penguasa istana Guanghan dan yang lainnya melihat tubuh Dao di belakang Quintus, mereka terkejut dan mulai berkeringat untuk Dev. Karena saat ini, kekuatan di tubuh Quintus jelas terus meningkat. Tubuh Daomu memang sangat bagus, namun sayang sekali tubuh Daomu belum memadat dan terlalu lemah. Aku akan membiarkanmu melihat seperti apa tubuh Daoku.
Setelah Dev selesai berbicara, cahaya keemasan muncul di tubuhnya, dan bayangan perlahan muncul di belakangnya. Bayangan itu menjadi semakin jelas, dan tak lama kemudian semua orang terkejut saat mengetahui bahwa bayangan yang muncul di belakang Dev ternyata adalah dirinya sendiri. Dan ada nyala api berkobar mengelilingi tubuh Dao ini. Bagaimana orang ini bisa memadatkan tubuh Dao-nya? Dia hanya berada di alam kesengsaraan transendensi. Ini tidak mungkin. Pengurus rumah tangga Liu terkejut dan berkata tidak percaya. Semua orang memandang Dev dengan kaget. Tubuh Dao yang dipadatkan Quintus hanyalah bayangan tubuh yang dipanggil dengan menggunakan keahliannya. Namun tubuh Dao Dev ternyata adalah dirinya yang sebenarnya. Sungguh sulit dipercaya bahwa seorang biksu yang berada di alam kesengsaraan transendensi dapat memadatkan tubuh Dao sejati. Ini tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa memadatkan tubuh Dao sejati? Ilusi, ini pasti ilusi. Melihat ini, Quintus tidak percaya Dev bisa memadatkan tubuh Dao sejati. Apakah itu ilusi atau bukan, kamu akan tahu jika mencobanya. Setelah Dev selesai berbicara, tubuhnya perlahan melayang, dan dia berdiri di depan tubuh Dao yang besar. Seluruh tubuhnya memancarkan keagungan yang tak ada habisnya, membuat orang harus menunjukkan kekaguman yang tak ada habisnya. Tubuh Dao api sejati. Dev menginspirasi kekuatan yang keluar dari tubuh Dao-nya. Boom! Dengan ledakan, langit dan bumi langsung dipenuhi api. Kekuatan mengerikan, disertai api, meletus dari kaki Dev. Quintus langsung terpesona oleh kekuatan ini, dan bahkan tubuh Dao di belakangnya mulai bergetar. Wajah Quintus memerah, dan darah tumpah dari sudut mulutnya. Namun, Dev tidak berhenti, dia memegang pedang pembunuh naga dan tubuhnya dikelilingi oleh api. Api dan aura yang tak berujung keluar dari tubuh Dao api sejati, terus-menerus berdampak pada kehampaan, membuat seluruh kehampaan bergetar dan sepertinya runtuh. Dev tidak menahan diri kali ini, karena ingin melihat sejauh mana jangkauan tubuh Dao api sejati miliknya. Aura api yang mengerikan menyelimuti seluruh tubuh Dev. Semua orang hanya bisa melihat tubuh Dao api sejati yang besar, dan Dev tidak lagi terlihat. Ya Tuhan, apakah ini kekuatan yang dapat dilepaskan oleh seorang biksu di alam kesengsaraan transendensi? Monster, Dev ini benar-benar monster. Sungguh mengherankan, sungguh menakjubkan. Seorang biksu tingkat pertama di alam Mahayana sebenarnya terluka oleh biksu di alam kesengsaraan transendensi, dan dia masih tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Semua orang memandang Dev di depan mereka dengan ekspresi terkejut. Mereka tidak pernah menyangka akan seperti ini hasilnya. Awalnya mereka mengira Quintus bisa menjatuhkan Dev dengan 3 pukulan dan 2 tendangan. Namun kini tampaknya hasilnya justru sebaliknya. Wajah Rosten menjadi sangat jelek. Bahkan jika dia dipukuli sampai mati, dia tidak akan pernah mengira bahwa Dev begitu kuat. Meskipun dia juga tahu bahwa aliansi penyegelan iblis menggunakan upeti selama 100 tahun untuk memburu Dev, itu tidak berarti bahwa Dev, yang berada di alam kesengsaraan transendensi, bisa menunjukkan kekuatan yang melebihi alam Mahayana. Quintus mengertakkan gigi dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Seluruh tubuhnya perlahan menyatu dengan tubuh Dao di belakangnya. Dan pedang panjang di tangannya langsung dipegang di tangan tubuh Dao juga meningkat ratusan kali lipat. Pedang darah besar itu menebas ke arah Dev. Kali ini cahaya pedang itu jelas jauh lebih terang. Kekuatan yang terkandung dalam cahaya pedang membuat jalan itu mengaum dengan kekuatan yang menghancurkan. Meskipun kecepatannya tidak cepat, itu mampu mengalahkan semua metode dengan kekuatan. Gemuruh. Tubuh Dao api sejati Dev juga memunculkan sosok. Seekor naga api muncul dan langsung mengalahkan cahaya pedang, tetapi langkah kaki Dev tidak bergerak sama sekali. Quintus menjadi gila, dia terus mengayunkan pedang panjang di tangannya, dan cahaya pedangnya jatuh ke arah Dev seperti tetesan hujan. Pada saat ini, ekspresi Quintus berubah, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan roh pembunuh yang kejam. Kamu bukan tandinganku. Mengapa kamu tidak berlutut dan mengaku kalah? Sekarang 10 gerakan telah berlalu, jadi biarkan aku mengambil kepalamu. Setelah Dev selesai berbicara, dia tiba-tiba keluar dari api, dan kemudian mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya. Boom! Hanya dengan satu pedang, dia menelan gunung dan sungai dengan amarah dan membangkitkan cahaya pedang. Tubuh Dao, yang seperti gunung, perlahan menghilang di bawah pedang Dev. Kemudian tubuh Quintus muncul, tapi matanya terbuka lebar dan wajahnya penuh keterkejutan. Pedang berdarah di tangannya langsung berubah menjadi kabut darah dan menghilang, dan garis tipis berwarna merah darah muncul dari leher Quintus. Tebas. Quintus membuka mulutnya, tetapi sebelum dia dapat berbicara, kepalanya langsung jatuh ke atas ring, dan kemudian tubuhnya terjatuh dengan keras.
Kilatan cahaya spiritual memancar dari tubuh Quintus, tetapi semburan api ditembakkan oleh Dev, yang langsung menyelimuti cahaya spiritual tersebut. Ah, jeritan melengking terdengar, inilah sisa jiwa Quintus. Dia awalnya ingin melarikan diri dari tubuh fisiknya, dan selama dia meninggalkan sisa jiwanya, dia masih bisa berharap untuk membentuk kembali tubuh fisiknya dan bertahan hidup. Namun siapa sangka Dev bahkan tidak mau melepaskan sisa jiwanya. Dia jelas ingin membunuhnya dan tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Berhenti, ketika pengurus rumah tangga Liu melihat ini, dia menjadi marah dan niat membunuh langsung muncul. Yang lain juga memiliki ekspresi ngeri di wajah mereka. Tidak ada yang menyadari bahwa Quintus benar-benar terbunuh, dan bahkan sisa jiwanya pun tidak selamat. Pengurus rumah tangga Liu bergegas menuju ring, tetapi dia menemukan formasi di sekitar ring, dan tubuhnya langsung diblokir kembali. Rosten langsung tercengang. Dia bahkan tidak bereaksi saat ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa Quintus akan mati begitu cepat. Ini adalah master tingkat pertama di alam Mahayana, mengapa dia mati seperti ini? Meskipun Quintus dikalahkan, dia tidak seharusnya dibunuh begitu saja, kan? Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Bersambung.